Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perjamuan kudus atau yang disebut oleh Alkitab dengan perjamuan Tuhan merupakan salah satu sakramen penting dari umat Kristiani yang mengacu pada perjamuan malam sebelum Yesus disalibkan, di mana waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang makan Paskah untuk memperingati penebusan atau penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, yaitu melalui darah anak domba. Perjamuan kudus secara garis besarnya adalah pernyataan iman umat Kristiani akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib karena dosa-dosa manusia, di mana hal ini mencakup pengakuan umat Tuhan atas segala penderitaan, siksaan, kematiannya di atas kayu salib, dan juga kebangkitannya untuk menebus semua orang percaya atas semua dosa-dosa mereka. Di dalam perjamuan kudus ada dua unsur utama yang dipakai, yaitu roti dan anggur, di mana roti melambangkan tubuh Yesus Kristus dan anggur melambangkan darah Yesus Kristus. Perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan dicatat di dalam 4 bagian Alkitab, yaitu di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29, Markus 14 ayat 22 sampai 25, Lukas 22 ayat 15 sampai 20, dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Adapun perjamuan kudus memiliki makna yang menyangkut masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Makna masa lalunya adalah 1. Perjamuan kudus merupakan peringatan akan kematian Yesus Kristus untuk menebus orang yang percaya kepadanya dari hukuman dosa. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 tertulis, "Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.' Melalui perjamuan kudus, kita mengingat kematian Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, sehingga menjadi motivasi yang besar bagi kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Yang kedua, perjamuan kudus merupakan suatu ucapan syukur atas berkat-berkat dan keselamatan yang disediakan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Adapun makna masa kininya adalah, yang pertama, merupakan suatu persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunani-nya, yaitu persekutuan dengan Kristus dan juga dengan sesama anggota tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17 dikatakan, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Makna masa kini yang kedua adalah merupakan suatu pengakuan atau deklarasi akan perjanjian yang baru. 1 Korintus 11 ayat 25 tadi mengatakan, "Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.'" Melalui perjamuan kudus ini, kita mengakui kembali ketuhanan Kristus dan menyerahkan diri sepenuhnya di bawah kuasa dan kedaulatannya. Dengan kata lain, perjamuan kudus merupakan pengakuan atau deklarasi kita bahwa kita ini adalah umat perjanjian yang baru.
Sedangkan makna masa yang akan datang, perjamuan kudus merupakan pernyataan iman kita atau deklarasi kita kepada orang lain akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi penebusan dan penyelamatan kita dari hukuman dosa sampai Ia datang kembali. 1 Korintus 11 ayat 26-nya mengatakan, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Perjamuan kudus mengandung makna pengharapan dan jaminan kepastian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali untuk menjemput setiap orang percaya. 1 Korintus 11 di ayat 27-29-nya memberikan syarat untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang pertama, di ayat 27-28 dikatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Syarat yang pertama ini adalah harus layak. Artinya, orang harus bertobat dari dosa-dosanya dan berbalik kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga ia dikuduskan atau dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Dia tidak bisa menerima perjamuan kudus dengan sembarangan atau dengan sembrono. Dia tetap hidup dalam dosa, tetapi dia mengambil perjamuan kudus. Dia harus bertobat. Syarat yang kedua adalah dalam ayat 29, "Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Syarat yang kedua ini adalah mengakui atau percaya kepada Yesus Kristus. Percaya akan kematiannya di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dan percaya akan kebangkitannya. Percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, perjamuan kudus adalah bagi orang percaya, bukan bagi orang yang tidak percaya, atau orang yang belum percaya, atau orang yang belum bisa mengaku percaya. Oleh karena itu, sebelum mengambil perjamuan kudus, marilah kita membereskan terlebih dahulu semua hal-hal yang menghalangi, baik itu dosa-dosa kita atau kejahatan-kejahatan kita, maupun permasalahan atau pertikaian kita dengan orang lain, sehingga kita dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.